Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Corel Draw, dan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat poster ya. Dan di dalam video ini kita juga akan belajar teknik untuk membuat gradient, baik berupa color gradient atau gradasi warna, dan juga transparansi gradient ya, atau gradasi yang membuat sebuah objek itu menjadi transparan. Baik, di sini kita langsung saja untuk membuat dokumen. Kita klik new dokumen terlebih dahulu, ya, berikan nama di sini poster. Lalu kita klik OK aja. Pertama, sebelum kita memulai untuk membuat poster, kita tentunya perlu persiapkan terlebih dahulu ukuran dari lembar kerja yang akan kita buat. Dan di sini kita akan membuat poster dengan ukuran A4, ya. Jadi kita ubah dulu lembar kerjanya menjadi A4 di sini. Seperti ini ya. Dan inilah dia untuk lembar kerja dari poster kita ya. Sebetulnya jika kalian ingin mencoba membuat dengan ukuran yang berbeda, silahkan saja ya. Dan kalian juga bisa membuat poster dengan ukuran A3 mungkin, atau A2 yang lebih besar gitu ya, tergantung dengan kebutuhannya. Namun di sini kita akan belajar untuk membuat posternya dengan ukuran A4 aja. Sebelumnya saya sudah menyiapkan desain yang akan menjadi referensi kita ya dalam membuat poster kali ini ya. Ini dia untuk posternya yang akan menjadi referensi kita. Kita letakkan di sebelah kiri saja seperti ini. Nah, poster yang akan kita buat ini bertemakan es krim mangga lebih tepatnya ya. Baik, yang pertama kita lakukan, kita akan membuat persegi seukuran dengan lembar kerja kita seperti biasa. Double klik pada rectangle tool. Oke, sekarang sudah muncul perseginya. Ya, dan perseginya akan kita berikan warna. Di sini warna dasar dari poster yang akan kita buat itu orange kekuningan. Nah, tapi yang perlu jadi catatan, saat membuat poster, kita akan lebih mudah jika warnanya itu menggunakan warna referensi dari gambarnya langsung. Maka yang kita lakukan adalah memasukkan gambarnya terlebih dahulu. Sorry. Kita masukkan di samping sini aja ya, jangan taruh di sini, nanti jadi mal nanti ya. Oke, kita akan perbesar ukurannya. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita letakkan gambarnya supaya center. Nah, caranya bagaimana? Seperti biasa, tahan shift, klik gambarnya, lalu klik backgroundnya, tekan C. Nah, dengan menekan huruf C, maka gambar es krimnya akan otomatis berada di tengah-tengah, begitu. Oke, kita akan berikan warna terlebih dahulu, dan perlu diperhatikan warnanya di sini gradasi ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat warna gradasi. Perhatikan caranya. Pertama kita klik terlebih dahulu objeknya seperti ini. Lalu kita pilih interactive fill tool di sini. Lalu kemudian kita pilih fountain fill. Klik fountain fill di sini. Oke, sekarang background dari desain kita bentuknya sudah bergradasi. Nah, tapi bentuk gradasinya itu berbeda nih dengan keinginan kita ya. Kalau gradasinya di sini itu masih linear ya, atau lurus, sedangkan yang kita butuhkan itu gradasinya sirkular ya, atau berpusat di tengah. Nah, kita tinggal ubah saja nih pada bagian atas. Ya, pilih elliptical fountain fill. Klik. Nah, maka muncul gradasinya seperti ini. Oke, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita pilih warnanya terlebih dahulu. Kita pilih warna luarnya dulu. Ya, ini warna luarnya, kita klik. Lalu pilih node color di sini. Kalian ambil eyedropper toolnya ya, color eyedropper-nya. Di sini kita pilih warna orange yang gelap. Warna orange yang di sekitar sini. Nah, oke, dapat. Nah, sekarang yang bagian tengah nih. Lihat bagian tengah, kita klik. Kita ubah juga warnanya. Kita pilih warna kuning yang sedikit lebih cerah. Di sini. Oke.
Kemudian kita lebarkan, kita tarik, kita lebarkan hingga kita tarik, kita lebarkan ya sampai seperti ini. Nah, lalu kalian juga bisa menggeser tuas yang ada di tengah ini. Ini bertujuan supaya area tengahnya lebih lebar ke samping ya, atau lebih warna kuningnya jadi lebih meluas, tapi tidak mengurangi warna orange-nya ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita hilangkan outline-nya seperti biasa. Oke, sementara seperti ini dulu. Nanti jika dirasa kurang sesuai bisa kita ubah-ubah lagi ya. Baik, berikutnya setelah kita berhasil membuat background, kita akan membuat elemen ini nih, elemen garis-garis melengkung ini ya. Simple aja, kita pakai pen tool seperti pada video sebelumnya ya. Kita akan buat bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Dirapikan. Agak sedikit asal atau agak sedikit abstrak begitu nggak apa-apa ya, nggak harus rapi-rapi banget karena memang bentuknya ini sedikit abstrak ya, nanti bisa kita rapikan lagi kok. Oke, bentar, kita rapikan dikit. Oke, dapat. Nah, kita bisa rapikan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang perlu dikecilkan, dikecilkan. Kalau memang perlu dirotasi, rotasikan ya. Kalau memang ada yang perlu digeser sedikit begitu, boleh digeser dikit sesuai kebutuhan aja. Kurang lebih seperti ini ya, kita sudah dapat bentuknya. Berikutnya kita akan kasih warna. Nah, perhatikan teman-teman, di sini warnanya ya. Yang bagian sini kremnya agak lebih gelap dan di sini kremnya agak lebih terang. Berarti kita akan pakai warna krem yang gradasi juga ya. Pertama kita akan berikan warnanya dulu ya. Ambil warnanya dari sini. Oh ya, kita pakai color eyedropper tool ya teman-teman ya. Kita ambil warnanya dari sini, dari mangkoknya. Kita taruh aja di objeknya. Nah, lalu hilangkan outline-nya. Klik kanan di sini. Bentar, kita gunakan pick tool aja. Kita klik dulu di sini, lalu klik kanan pada ini nih, yang non warna ya. Otomatis warna outline-nya hilang. Berikutnya, nah karena dia berada di depan, maka kita akan ubah urutannya ke belakang. Nah, tapi di sini yang akan sedikit berbeda, kita akan menggunakan cara yang lain selain klik kanan, order ya seperti biasanya. Kita akan menggunakan Windows, kemudian pilih Docker, lalu kalian pilih objek ya, objek ini. Nah, maka akan muncul panel. Kalau kita klik objeknya di sini, lihat urutannya ya. Curve ada di bagian atas ya, objek ini ada di bagian atas. Kemudian bitmap itu berarti gambar es krimnya tadi. Kemudian ini rectangle, saya tarik ke atas dulu ya, rectangle ya, atau backgroundnya ini ada di sini. Nah, gambar bitmap ini yang jadi referensi kita. Nah, di sini kita akan atur supaya gambar es krimnya itu berada di atasnya si objek yang tadi kita buat. Kita tarik ke atas, nah begini ya. Lalu kita lepas. Nah, jadi urutannya bisa kita atur-atur atau kita olah-olah menggunakan ini objek ya, Docker objek. Berikutnya kita akan memberikan gradasi pada objek ini ya. Kita kasih gradasi, caranya sama seperti tadi. Kita klik dulu objeknya, kemudian pilih interactive fill tool, pilih fountain fill ya, yang di sini fountain fill. Nah, di sini warna yang kanan ini biarkan putih, nggak apa-apa. Karena memang gradasinya dari gelap ke terang ya, berarti kita pakai warna putih aja yang sebelah kanan ya.
Oke, diatur dikit-dikit sesuai kebutuhan. Begini kurang lebih. Kembali ke pick tool dan selesai. Nah, di sini ya seperti biasa kita akan memasukkan objek ini ke dalam background ya. Sesuaikan dulu. Kalau udah dirasa pas ya. Nah, ini pas nih. Kita klik kanan. Power clip inside, pilih backgroundnya. Otomatis akan masuk ke dalam background. Baik. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ya, di bagian bawah mangkuknya ini di sini ada bayangan ya. Jadi kita akan bikin bayangan di bawah mangkuk sini ya. Sama seperti pada contohnya. Nah, yang akan kita gunakan adalah ellipse tool, teman-teman. Kita akan bikin lingkaran seperti ini. Kemudian kita akan kasih dia warna hitam saja dulu ya. Kita kasih warna hitam. Lalu jangan lupa hilangkan outline-nya ya. Outline-nya kita ubah jadi none. Lalu kita pilih transparency tool. Nah, di sini ada transparency tool. Kita klik. Nah, sebetulnya transparency tool itu kalau misalkan kita geser ininya, dia akan jadi transparan. Cuman kalau misalkan seperti ini, maka hasil bayangannya jadi kurang maksimal. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita cukup memilih yang fountain transparency seperti tadi ya, yang fountain transparency. Lalu pilih yang circular atau elliptical. Klik. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya perbesar ya. Di sini yang bagian kanan itu warnanya hitam ya. Transparansinya ada di 100%. Yang sebelah kiri ini warnanya putih, transparansinya ada di 0%. Nah, di sini kita naikkan transparansi yang putih ini supaya di angka kurang lebih di angka 50-an lah ya. Oke, 51 boleh. Nah, dengan seperti ini lihat sudah muncul bayangan ya. Bayangannya sudah muncul. Cuman posisi bayangannya ada di depan mangkuknya. Kan aneh ya. Harusnya dia bukan berada di depannya tapi harusnya di belakangnya. Maka di bagian objek kita tarik turun supaya berada di bawah bitmap. Nah, begini. Oke. Nah, setelah menjadi bayangan seperti ini, minusnya apa nih? Minusnya adalah bayangan ini ya, bayangan ini warnanya hitam. Sedangkan backgroundnya itu kan agak sedikit oranye ya. Jadi kita bisa ubah supaya dia warnanya tidak hitam pekat, tapi hitam yang cenderung ke arah orange. Caranya bagaimana? Perhatikan, ini saya geser dulu. Kita pilih ellipse-nya tadi ya, lingkarannya atau bayangannya. Kita klik 2 kali di sini. Oke. Lalu kita pilih yang tadinya di color palette, kita pindah ke color viewer. Oke. Nah, di sini kita bisa geser ya. Pilihan warnanya kita cari yang warna orange. Nah, sudah nih di warna orange. Kotak ini menunjukkan warna hitam yang sedang aktif. Nah, kita bisa geser ke arah warna orange seperti ini. Lihat hasilnya ya. Tadinya kan gelap seperti ini nih. Kita geser ke arah warna orange gelap. Nah, jadi warna bayangannya keorenan ya. Lalu kita klik OK. Lalu kita lihat hasilnya. Nice. Kalau dirasa terlalu ke bawah, kalian bisa naikkan lagi ya. Kalau diklik di sini kan repot nih, ketutupan sama gambarnya ya. Kalian bisa klik di sini, baru digeser ke atas. Atau kalian juga bisa tekan tanda panah di keyboard ya untuk mengatur posisinya. Oke, berhasil kita membuat bayangannya. Berikutnya kita akan lanjut dalam membuat teksnya terlebih dahulu ya. Jadi kita buat teksnya urut dari atas ke bawah ya. Atas dulu kita lihat ini ada teks nama restorannya ya. Kita ketikkan di sini suka jajan. Kemudian kita ubah fontnya ya. Teksnya ini fontnya kita ubah. Saya akan pakai yang Hey November. Kalian boleh bebas pakai apa aja dan kalian juga boleh install font sendiri ya. Install font sendiri sesuai dengan video yang sudah dengan cara yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya.
lalu kita letakkan dia berada di tengah. Caranya sama seperti biasanya ya, tahan shift, klik teksnya, klik backgroundnya, tekan C. Nah, dia otomatis akan berada di tengah. Lalu kita kasih warna ya, nanti ya, kita kasih warnanya nanti. Kita siapin teksnya aja dulu, nanti baru kita ubah warnanya. Terus kita buat teks lagi, di bawahnya ini ada teks nikmati kesegaran. Nikmati kesegaran. Oke. Jangan lupa kita ubah fontnya. Nah, di sini yang teks ini saya pakai Poppins ya, Poppins medium. Saya taruh di tengah seperti ini. Tahan shift, tekan C seperti biasa. Lalu di bawahnya ada ice cream mango. Saya ketikkan lagi. Ice cream mango. Oke, kita ubah fontnya. Di sini saya pakai font font apa ini saya lupa. Oh, Vaseline ya. Pakai font Vaseline. Saya perbesar dulu ukurannya ya. Seperti ini. Dan kita ubah teksnya supaya rata tengah ya, dari horizontal alignment ini ya kita ubah jadi center. Nah, lalu kita taruh di tengah dulu seperti biasa, tahan shift, tekan C. Nah, di sini perhatikan dari jaraknya ya teman-teman ya, jarak ice cream dan mango itu kan jaraknya terlalu lebar nih. Nah, kita bisa nih membuat supaya jaraknya dia tuh mendekat pakai shape tool. Nah, kita tarik bagian ini kita tarik ke atas. Nah, sekarang jaraknya sudah mendekat. Oke, kita atur supaya naik lagi ya, karena untuk di bawahnya nanti kita akan memberikan teks new coming. Oke, kita kasih teksnya new coming, lalu kita ganti fontnya. Nah, ini fontnya bentar, saya lupa nama fontnya. Kalian nanti bebas install font sendiri ya. Ini di sini saya pakai font apa ini, saya tadi lupa ya. Oh, ini grid sejagat. Nah, new coming. Nah, kita atur dulu ukurannya. Tahan shift, tekan C. Nah, di sini sepertinya tulisan ice cream mango-nya perlu kita kecilkan lagi. Sambil mengecilkan sambil tahan shift ya teman-teman. Jadi supaya dia tetap center di tengah. Tinggal kita geser ke atas sedikit. Yang menikmati kesegaran juga kita. Oh, ini kita kecilkan lagi deh. Oke, kalau nggak salah ini saya pakainya itu Poppin Bold. Yang Poppin Bold. Nah, yang ini nih. Nah, Poppin Bold. Ini kita bisa atur ukurannya. Oke. Nah, yang new coming kita naikkan lagi sedikit. Atur ukurannya. Oke. Backgroundnya juga sepertinya kita harus turunkan lagi dikit. Sorry, bukan background yang ini. Yang ini nih. Nah, bentar. Tadi saya kasih lihat ya caranya ya. Kita klik 2 kali ya, klik 2 kali di backgroundnya supaya kita bisa edit ini supaya dia turun lagi ke bawah. Klik 2 kali, terus tarik ke bawah. Nah, klik finish. Oke. Sudah untuk teks yang atas, kita akan buat teks yang bawah ya. Ini untuk objeknya nanti kita bikin menyusul ya. Kita akan bikin teksnya aja dulu. Nah, kalian bisa copy aja dari sini, dari objek ini. Kalian tarik ke sini. Klik kanan dulu sebelum dilepas, lalu lepaskan. Lalu kita ubah teksnya. Kalian boleh tuliskan alamat kalian. Oke, terus oke. Nah, berikutnya kita perkecil ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebih di sini saya pakai 12 poin kalau nggak salah. Ya, betul.
Kita atur aja dulu posisinya, agak naik dikit, kurang lebih di sini ya. Untuk objek sebelah kiri ini nanti kita akan buat, dan penataannya juga nanti akan kita sesuaikan lagi ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tulisan pesan antar dan juga ada nomor handphone. Nah, kita tarik lagi dari atas ini. Oke, kemudian kita tuliskan nomor HP-nya. Nah, ini ada sedikit tips untuk kalian ketika mau menuliskan nomor handphone. Terkadang saat kita mau menyebutkan nomor handphone kita, itu kan kita sering membuat nomor handphone kita itu supaya mudah diingat-ingat ya, dengan cara memenggal. Nah, biasanya kalau misalkan orang-orang yang lain itu kan menyebutkan, kadang nih kita beli pulsa nih 0815. Nah, padahal kita biasanya bahasanya 081562 gitu kan. Padahal kalau misalkan orang lain bacanya 0815 gitu. Nah, karena kita sudah terbiasa menggunakan pemenggalan nomor handphone itu sesuai dengan biasanya kita, nah itu yang membuat nomor handphone kita itu mudah dihafal. Jadi kalian usahakan ketika kalian sudah biasa memenggal nomor handphone kalian itu 3 digit gitu. Nah, ditulisnya di sini juga sama, dipenggalnya 3 digit. Kalau kalian biasanya memenggalnya 4 digit juga sama, lakukan 4 digit gitu. Secara psikologis di dalam sebuah desain ini membuat nomor handphone kalian itu jadi mudah diingat. Contohnya di sini saya pakai nomor handphone pribadi saya ya, 081, saya pencet spasi, 669, saya pencet spasi, 71 spasi 69. Nah, begitu. Saya biasanya kalau mengingat-ingat nomor handphone saya seperti ini nih, 081 669 7169 ya, bukan 081 669 7169. Nah, itu bukan. Jadi gunakan pemenggalan nomor sesuai dengan biasanya kalian menggalnya gimana. Oke, kita berdasarkan ukurannya, kita atur supaya dia tingginya itu sama dengan ini ya. Caranya tahan shift, klik nomor handphonenya, klik teks yang ini, tekan B. B itu artinya bottom, jadi dia akan berada lurus sejajar bagian bawahnya. Kita taruh di sini aja dulu, kita geser ke kiri dikit sambil tahan shift. Oke. Lalu di atasnya ini kita kasih tulisan pesan antar, kita pakai teks yang ini aja. Oke. Kita ketikkan pesan antar, tanda seru. Lalu kita atur ukurannya kurang lebih segini. Turunkan lagi dikit boleh biar nggak terlalu tinggi, kecilkan dikit boleh. Oke, nah sementara kita taruh di sini dulu, nanti kita akan layouting kembali ya. Dan di paling bawah kita akan pakai teks untuk website di sini. Kita ketikkan oke, lalu di sini saya pakai font Poppins tapi yang ini medium italic ya, medium italic. Nah, ukurannya saya pakai 12 aja biar nggak terlalu besar. Kurang 16. Nah, segini. Lalu seperti biasa taruh di tengah seperti ini. Nah, untuk layouting teksnya ya sudah oke. Tinggal nanti kita buat warnanya dulu ya, warnanya supaya sesuai nih dengan contoh desain yang sudah saya siapkan tadi. Pertama yang perlu kita perhatikan, dan kita juga sudah lakukan di video-video sebelumnya, untuk memberikan warna teks itu kita ambil dari referensi ini ya. Kita pakai color eyedropper tool. Kita pilih warna hijau yang gelap di sini. Nah, di sini ya. Ambil, taruh di teks mango dulu. Nah, ini tapi perlu kalian lihat, teks mango itu nanti ada gradasi. Nanti kita bikin gradasinya ya. Tapi kita letakkan dulu ke semua teks yang berwarna hijau ya, seperti yang ada di contoh. Nanti baru kita akan buat yang gradasinya. Setelah warna hijau selesai, kita ambil color eyedropper tool lagi. Bentar. Ambil color eyedropper tool lagi. Kita cari warna orange untuk ditaruh atau diletakkan di
teks-teks ini nih. Kita cari warna oranye yang gelap, teman-teman. Kenapa kok gelap, Pak? Karena backgroundnya ini kan terang ya. Jadi kita pakai pakai teks yang gelap supaya terbaca. Nah, ini kita dapat warna orange gelapnya. Kita taruh di semua teks yang membutuhkan warna orange. Oh ya, yang suka jajan tadi lupa ya. Yang suka jajan, kita klik teksnya aja, lalu kita pilih history di sini. Ini ada history, kita ambil aja. Oke, warnanya sudah dapat. Sekarang tinggal kita bikin gradasi di teks ice cream mango. Oh ya, ini satu lagi, suka jajan ini ada dua nih. Jadi kalian bisa pisahkan ya, yang suka warna hijau, yang jajan warna orange. Kalian bisa edit ya, klik 2 kali, lalu dipilih teks jajannya, pilih warna orange di sini. Nah, oke, selesai. Suka jajan, nikmati kesegaran ice cream mango, new coming. Berikutnya, kita kasih gradasi nih di warna ice cream mango. Sama seperti tadi teman-teman ya, kita klik dulu teksnya, lalu kita pilih interactive fill tool, lalu pilih fountain fill ya untuk gradasi, dan kita pilih gradasinya yang elliptical fountain fill. Nah, di sini warna yang tengah masih pakai warna putih, kita pilih aja ya, lalu kita ambil sebentar. Nah, ini kita geser, bisa nih, ini kita bisa geser. Kita ambil referensinya itu dari sini. Kita cari warna yang sedikit lebih terang dari hijau yang tadi, tapi tidak terlalu terang. Di sekitaran ini. Oke, ya. Berhasil kita mendapatkan warna gradasinya. Oke. Sudah berhasil. Nah, hasilnya seperti ini. Ice cream mango. Oke. Dan kalau dilihat-lihat sebetulnya teman-teman ya, ini warna orange dari yang kita buat sama warna orange pada contoh ini kan dia terlalu gelap ya, dan membuat teksnya itu jadi terlalu menonjol begitu. Sebetulnya kita bisa ubah dengan cara kita klik di sini ya, di teksnya aja, lalu kalian edit ininya ya, kotak ini kita klik 2 kali. Nah, nanti kita bisa ubah nih, kita bisa atur, kita geser ke kanan dikit supaya sedikit lebih cerah. Nah, ini juga bisa kita geser ke atas. Nah, kita geser ke kiri lagi supaya dapat orange yang lebih gelap. Oke, sambil lihat ini ya. Oke, sudah lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Kita bisa lihat ini yang warna sebelumnya, yang ini yang warna setelahnya ya, sedikit berbeda. Oke, nah berikutnya kita bisa pakai warna ini ke semua warna orange. Jadi kita klik aja lalu pilih warna orange di sini. Ini juga sama, kita pilih warna orange di sini. Nah, jadi dia lebih terlihat lembut ya dibandingkan warna orange yang tadi yang terlalu gelap. Ini yang teks jajan juga kita ubah warnanya. Oke. Baik, sudah lebih baik, dan selanjutnya kita akan membuat hiasan-hiasan ya, atau elemen-elemen yang ada di sini. Pertama, kita akan membuat elemen alamat dulu di sini ya. Kita zoom aja. Perhatikan untuk bentuk pembuatan pipet point ya, tadi ya saya sebutnya apa itu, pin point yang biasanya logo map. Kita gunakan ellipse tool, kita buat lingkaran, tahan kontrol supaya lingkarannya seimbang atau simetris. Nah, berikutnya ini adalah area luarnya, kita akan buat area dalamnya. Kita perkecil, tahan kontrol jangan lupa, tahan shift ya jangan lupa, supaya dia stay di posisinya. Kita klik kanan sebelum melepaskan ya, klik kanan dulu untuk copy, lalu kita lepaskan. Nah, jadi ada bagian luar sama ada bagian dalam. Nah, yang bagian luar ya, bagian luar ini kita akan potongkan untuk memotong area yang yang bagian dalam ya, yang kecil ini akan memotong bagian luar maksudnya. Kita klik yang kecil, jangan lupa sambil tahan shift ya, baru klik yang luar. Nah, kita pilih trim.
Nah, di sini hasilnya sudah jadi. Nah, berikutnya tinggal kita edit ujung bawahnya ini supaya memanjang. Kita pakai shape tool, tarik ini ke bawah sambil tahan shift supaya simetris atau sejajar ya. Kurang lebih di sepanjang ini saja, jangan terlalu panjang. Lalu kita pendekkan ya sampai kembali ke titik ini. Node. Oke, berhasil. Oke, kalau sudah tinggal kita blok ya. Lalu kita kasih warna. Warnanya yang ini ya. Yang terakhir kita pakai ya. Lalu outline-nya kita 6. Baru kita atur posisinya. Posisinya kurang lebih kan di sini nih. Kita kecilkan dikit biar nggak terlalu besar. Oke. Berikutnya yang logo telepon di sini ya. Logo telepon di sini kita buat lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran. Tahan kontrol jangan lupa. Atur posisinya kurang lebih setinggi ini ya. Oke. Lalu kemudian lingkaran ini kita akan berikan warna orange terlebih dahulu. Kita kasih warna orange, lalu kita hilangkan outline-nya. 6 gitu. Nah, di dalam lingkaran ini kita akan berikan gambar gagang telepon. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan pada pembuatan kartu nama. Kalian bisa manfaatkan Docker Glyphs ya. Tambah Docker di sini ya. Klik plus aja di sini, atau kalian juga bisa pergi ke Windows, Docker, cari Glyphs gitu. Bisa. Nah, seperti ini. Atau kalian juga bisa klik yang ini. Sama aja. Glyphs, cari Glyphs. Nah. Dah. Nih, Glyphs sudah muncul. Nah, ini logo yang tadi saya pakai. Cara nyarinya gimana, Pak? Cara nyarinya kamu ubah fontnya ini, teksnya ini. Ini kan tadi posisinya kan mungkin kalau belum diubah itu ada di sebentar. Kalau belum diubah biasanya di Arial. Nah, di sini. Nah, begini biasanya kalau belum diubah ya. Kalian ubah jadi Webdings ya. Kalau belum muncul di situ, scroll ke bawah aja cari Webdings yang ini ya. Klik. Bentar, bukan yang itu. Webdingsnya beda Webdings. Yang di atasnya lagi mungkin. Oh, yang ini nih, yang ini. Klik. Nah, ya. Muncul ada gambar gagang telepon. Kamu tarik aja ke sini. Nah, maka dia akan muncul. Pertama kita perbesar dulu aja biar kelihatan. Ya, ini tutup dulu deh Dockernya deh, biar nggak nutup-nutupin ya. Kita perbesar dulu biar kelihatan. Lalu kamu tekan Ctrl key, Ctrl plus key. Nah, kalau sudah ditekan Ctrl plus key seperti ini, maka biasanya ini tuh akan menjadi gambar. Kalau tadi kan masih bentuk teks nih. Nah, sekarang bisa menjadi gambar. Berikutnya tinggal kita pisahkan aja. Klik break apart ya, pisahkan dengan cara ini. Atau kalian juga bisa tekan Ctrl K ya di keyboard. Klik. Nah, loh kok jadi hitam semua, Pak? Tenang. Dia ada di dalam. Nah, tuh ya. Kalian blok aja tengahnya tadi ya. Di blok tapi nggak usah sampai ke keluar lingkaran, di sini aja. Nah, ini dia. Tinggal kita atur posisinya di sini, kita rotasikan dikit seperti ini, lalu kita taruhnya dia di tengah. Atur ukurannya, taruh dia di tengah. Oh ya, ini saya lupa, saya tampilannya masih pixel ya, jadi agak sedikit pecah-pecah. View enhance. Nah, biar kalian ngelihatnya nggak pecah-pecah. Oke, kita sudah dapat bentuk teleponnya. Loh, tapi kok hitam? Kalau di sini kan orange. Apakah kita harus kasih warna orange? Nah, sebetulnya tidak, teman-teman. Kalian tinggal lubangi aja lingkaran ini sesuai dengan bentuk si telepon ini ya. Nah, tapi perhatikan, si telepon ini tuh masih kepisah. Dia tuh ada gagang yang ini, ada gagang yang kecil-kecil nih. Ini kita gabungkan dulu aja jadi satu. Kita blok ya. Lalu kita pilih well. Nah, dia udah bergabung tuh jadi satu. Tuh ya. Nah, berikutnya tinggal kita lubangi aja. Nah, kita atur dulu posisinya, jangan lupa atur posisinya. Lalu kita tahan shift, klik objeknya, lalu klik backgroundnya, baru pilih trim. Nah, kalau sudah kita geser ya, kita lihat hasilnya. Oke, baru kita delete.
Nah, berhasil deh kita bikin lingkaran. Sekarang tinggal diatur aja ukurannya, apakah sudah cukup segini atau perlu dibesarkan lagi. Jangan lupa lingkarannya dihapus, tadi hasil dari Webdings ya. Oke, selanjutnya kita bisa atur layoutnya terlebih dahulu ya. Kegeser, sorry. Ini kita mungkin akan geser sedikit ke kiri supaya tidak terlalu ke tengah. Yang ini juga sama, kita geser ke kanan dikit. Oke. Berikutnya kita akan membuat tulisan yang ini nih, yang promo ini, up to 15% off. Caranya simple banget, kita tinggal buat lingkaran aja ya, lingkaran simetris. Oke, kasih warna orange dulu, lalu hilangkan dulu outline-nya begini. Lalu kita kecilkan, atur ukurannya kurang lebih di sekitar sini. Oke, lalu kita kasih teks, udah ketikkan aja di sini 15% dulu ya. 15% kita ubah fontnya. Saya ini pakai Poppins yang bold ya, kalian bisa cari. Oh ya, kalau misalkan di laptop kalian belum ada Poppins, boleh diinstal Poppins ya, Poppins yang bold. Nah, di sini boldnya italic. Nah, Poppins extra bold italic. Kita perbesar ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, di sini kita kasih warna krem yang tadi kita pakai ya. Oke. Oh, sorry. Ini warna kremnya itu kan kita pakai warna krem yang gelap ya. Nah, ini tuh sebetulnya kalau di sini dia tuh warna kremnya warna krem yang putih. Jadi kita ambil aja nih dari sebelah sini ya. Ini warna krem yang sedikit putih, kita ambil di sini. Kita taruh di sini. Yes. Nah, jadi lebih cerah ya, nggak pucat gitu. Oke. Berikutnya kita kasih teks up to di atasnya. Klik di atasnya. Up to. Oke, lalu kita ubah fontnya. Font ini saya pakai grid sejagat ya. Kita atur ukurannya dikit, taruh di tengah-tengah seperti ini. Ambil warna yang tadi, kemudian yang di bawah ada off ya, kita duplikat ke bawah. Lalu kita edit ya, off. Oke, taruh di tengah lagi seperti ini. Up to 15% off. Nah, sudah sekarang ya. Kalau dirasa kurang besar, kalian bisa perbesar lagi ukurannya segini kurang lebih. Oke, sudah sampai sini ya. Kalian sudah lihat bentuknya sudah hampir jadi. Tinggal yang perlu kita lakukan adalah memberikan ornamen-ornamen. Nah, ini ada ornamen-ornamen seperti ini ya. Ini menggunakan pattern atau pola. Kita bisa buat patternnya ya. Perhatikan, saya akan contohkan cara membuat patternnya atau polanya. Saya geser contohnya ke kiri, kita akan buat polanya di sebelah kanan ya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat persegi panjang terlebih dahulu seperti ini. Nah, di persegi panjangnya kita kasih warna hitam aja dulu biar kelihatan, kemudian outline-nya kita hilangkan. Nah, berikutnya kita akan duplikatkan ke bawah ya, tarik ke bawah sambil tahan shift seperti ini, lalu tekan klik kanan untuk duplikat, lepaskan. Nah, setelah kalian duplikat, jangan klik kemana-mana dulu ya, langsung tekan Ctrl D atau Ctrl D. Nah, tujuannya untuk apa? Ini untuk melakukan duplikat secara otomatis. Setiap kalian tekan Ctrl D, maka dia akan terduplikat ya. Nah, otomatis jaraknya juga sama, bentuknya juga sama gitu ya. Nah, berikutnya kita buat lingkaran terlebih dahulu nih. Lingkaran dari pojok sini ya, tarik ke sini sambil tahan kontrol. Oke. Nah, kita bisa atur posisinya, misalkan saya pengennya dia agak begini ya. Nah, berikutnya kita akan pilih semuanya kecuali si lingkaran ya, kecuali si lingkaran. Kita pilih perseginya kecuali si lingkaran. Caranya bagaimana, Pak? Blok semuanya tapi jangan sampai melewati lingkaran begini ya. Cukup sampai sini aja. Nah, lalu kita jadikan satu nih pakai weld. Nah,
sekarang udah jadi satu. Nah, berikutnya kita akan intersect garis-garis ini ke lingkaran. Jadi nanti akan menghasilkan pola yang seperti ini ya. Kita klik dulu garis-garisnya, tahan shift, lalu klik lingkarannya nih. Nah, baru pilih intersect. Dar. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sudah berhasil ya. Lingkarannya juga kita geser. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita kasih warna hitam dulu biar kelihatan, outline-nya kita hilangkan. Nah, di sini warnanya ini kalau di contohnya ini dia tuh pakai warna kuning, teman-teman. Jadi kita tinggal ambil aja warna kuning pakai color eyedropper tool. Ambil warna kuning yang sedikit lebih cerah ya, kita ambil warna kuning yang di sini kurang lebih ya. Kita taruh di sini. Nah, nggak kelihatan? Tenang. Kita akan masukkan ke sini supaya kelihatan. Nah, sorry. Kita rotasikan dikit. Oke, segini kurang lebih, baru kita kecilkan. Taruh di sini. Oke. Kalau warnanya dirasa terlalu putih, kalian bisa ubah dengan cara seperti tadi. Double klik di persegi ini, kalian bisa geser polanya ya atau patternnya ini. Kalian geser ke kiri dikit supaya muncul warna kuning yang lebih gelap atau lebih ke orange ya. Baru kalian geser ininya ke kanan dikit-dikit, pelan-pelan cari yang kira-kira oke nih warnanya. Oke. Klik oke. Nah, udah dapat. Terus kita duplikasikan dulu ya. Kita duplikat ke sini, ke kanan sini. Kita rotasi. Kita bisa atur ukurannya. Taruh di sini ya. Kemudian kita geser lagi, taruh di sini, kita klik kanan untuk duplikat. Oke. Pola lingkaran garis-garis, pola garis-garis berbentuk lingkaran sudah dapat. Berikutnya kita akan membuat yang pola bulat-bulat yang ini ya. Caranya simple, kita siapkan ini lingkaran ya, ellipse tool. Kita buat lingkaran simetris, besar aja dulu, nggak apa-apa, gede aja dulu. Kita kasih warna hitam dulu, hilangkan outline-nya jangan lupa. Lalu kita gunakan pick tool. Perhatikan, kita akan geser ke kanan sambil tahan shift supaya simetris ya, supaya nggak geser-geser ya, supaya lurus. Lalu kita klik kanan terlebih dahulu di sini, klik kanan untuk duplikat, lepas kliknya. Ingat, jangan tekan apapun, langsung pilih atau langsung tekan Ctrl D, Ctrl D lagi sampai dirasa cukup. Nah, segini. Sudah ya. Berikutnya kita blok semua lingkarannya, kita tarik ke bawah, atur jaraknya yang kurang lebih mirip-mirip ya. Kita klik kanan untuk duplikat seperti tadi, langsung Ctrl D. Nah, dapat nih ya. Kurang lebih berapa? 5 kali ya. Di contohnya 5 kali. Kita 5 kali juga nggak apa-apa. Berikutnya tinggal kita blok semuanya. Well, jadikan satu. Nah, lalu kita pilih warna kuning yang tadi terakhir kita pakai. Nah, lalu kita atur ukurannya, letakkan di sini. Segini kurang lebih. Oke. Oke. Lalu kita pilih duplikat ke sini, taruh di sekitaran sini ya. Oke. Lalu di bawah juga ada, ya, di sekitaran sini. Di sini. Oke. Baik, polanya sudah jadi ya, patternnya sudah jadi, tinggal kita masukkan dia ke dalam background ya. Tahan shift, klik semua patternnya ya. Hati-hati jangan sampai salah pilih ya atau salah klik ya. Kalau salah klik nanti backgroundnya yang kepilih. Sudah, kita klik kanan, power clip inside, pilih background. Nah, jadi sekarang patternnya atau polanya dia udah masuk ke dalam backgroundnya ya. Berikutnya kita akan membuat objek berbentuk daun mint. Ya, ini ada daun mint nih. Ya, ada daun mint. Nah, caranya bagaimana? Caranya perhatikan, ini adalah teknik ilustrasi grafis teman-teman ya. Jadi kalian bisa membuat ilustrasi
berdasarkan kebutuhan kalian. Kalian butuh gambar apa, kalian ilustrasikan sendiri atau buat gambarnya sendiri. Kalau misalkan kalian pengen pakai gambar downmin dari internet, boleh kalian download, masukkan ke sini ya. Tapi ini sebagai ilmu tambahan aja gitu ya. Jadi kalian tidak wajib menggambar downminnya seperti yang saya lakukan, tapi ini sebagai ilmu tambahan aja. Oke, di sini saya akan membuat gambar downmin berdasarkan referensi bentuk downmin yang ada di sini. Saya akan gunakan pen tool ya. Saya akan lakukan secara cepat aja, jadi nanti kalian bisa dilihat dan juga nanti boleh kalau misalkan mau dipraktekkan ya. Saya tarik, tahan Alt, klik di sini supaya putus ujungnya. Tahan Alt, klik di sini lagi supaya putus ujungnya. Kemudian saya lanjutkan ke sini. Saya tahan Alt. Oke, kita lanjutkan sampai ke sini. Oke. Sorry, salah pencet saya. Nah, berikutnya saya lanjutkan ke sini. Lewat sini aja. Oke, ini saya mengikuti bentuk dari gambarnya ya, dari referensinya ya. Oke, hampir selesai. Nah, bentuknya udah dapet ya. Ini bentuknya, tinggal kita buat tangkainya ya, tangkai daunnya. Untuk tangkainya kita buat lurus saja atau melengkung ya, melengkung aja. Saya mau ngomong melengkung tapi di mulut keluarnya lurus. Nah, sampai ke sini kurang lebih. Coba kita lihat. Oke, saya tutupkan ke titik awal. Nah, begini. Berikutnya saya akan membuat ini nih, garis daun yang ada di dalamnya. Tapi bentar, ini nggak center nih, saya geser ke kanan dulu deh. Nah gini. Nah, oke, saya akan buat garis ini ya. Garis ini saya buat kurang lebih begini aja. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya biar kita nggak capek ya bikin satu-satu ya, daun tangkai yang ini kita bisa duplikat teman-teman ya. Jadi saya bisa duplikat seperti ini, atur rotasinya ya. Oh ya, untuk rotasi kalian kalau misalkan wah kalau dirotasi begini kan titik pusatnya ada di tengah tuh. Nah saya tuh pengen titik pusatnya ada di sini ya, tinggal geser aja nih titiknya, set gitu baru diputar. Oh ya, titik pusatnya jadi berubah di sini. Duplikat lagi, taruh di sini. Nah, kita tinggal sesuaikan kebutuhan ya. Rotasikan seperti ini juga saya rotasikan begini. Ini saya rotasikan lagi ke sini dan saya mau ukuran dia lebih kecil, berarti saya tinggal kecilkan gitu. Ini agak sedikit ke atas dikit. Nah, yang ini agak turun lagi dikit. Nah, oke. Nah ini yang kanan. Nah yang kiri gimana Pak? Ya udah tinggal kita rotasi aja. Kita flip ke kiri ya. Flip ke kiri sambil tahan kontrol ya supaya simetris sejajar gitu. Kita klik kanan untuk duplikat baru lepas. Lalu rotasi lagi. Ye. Yang kiri juga sama. Duplikat, rotasi lagi. Ye. Yang ini juga sama. Kita flip, duplikat, rotasi lagi. Yeay. Terakhir kita duplikat, rotasi lagi. Sorry, ini titik rotasinya belum saya pindah nih. Taruh di sini. Taruh di sini. Nah, ini terlalu besar nih, boleh kita kecilkan. Yeay, sudah jadi. Nah, berikutnya ya, kita akan yang ini kan tangkai nih, tangkai-tangkainya ini akan kita jadikan satu ya. Tahan shift, pilih semua tangkainya. Semua tangkai dipilih. Oke.
lalu pilih well untuk jadi satu. Nah, bentar, ini apa nih yang ikut? Oh, gambarnya, bentar. Nah, gini ya, tadi gambarnya ikut, kita pilih well. Nah, lihat hasilnya ya, ini untuk tangkainya. Berikutnya tinggal kita kasih warna, teman-teman ya. Oh ya, sorry, ini tangkainya itu, ini kan sampai keluar tuh. Nah, kalau di contohnya itu kan juga ada nih tangkai yang sampai keluar. Nah, tapi kita perlu rapikan, ini kan bentuknya belum rapi nih. Nah, kita rapikan dulu. Nah, bentar, kita atur yang sebelah sini, yang titik ini kita pilih yang smooth node supaya ketika kita geser nggak ngikut. Ini kita tarik sedikit. Oke, sudah ya, bentuknya kurang lebih sudah lebih rapi ya. Oke, nah sekarang tinggal kita kasih warna. Untuk memberikan warna, kita pakai color eyedropper tool. Kita ambil warna tangkainya dulu, taruh di tangkai. Nah, ini warna tangkai sudah. Lalu jangan lupa tangkainya ini kita hilangkan outline-nya. Nah, oh ini ada satu area yang belum masuk nih. Ini kita tempelin aja deh. Nah, rapikan dulu nggak apa-apa ya, rapikan dulu. Berikutnya kita pilih color eyedropper tool lagi, kita pilih warnanya. Nah, perhatikan teman-teman, di sini warnanya itu gradasi ya. Ini kan gradasi nih ya. Yang sini yang luar agak gelap, yang tengah itu agak lebih terang. Nah, kita pilih warna yang gelapnya dulu. Kita ambil warna ini ya. Terus kemudian kita hilangkan outline-nya, jangan lupa ini hilangkan outline-nya. Lalu kita kasih gradasi. Gradasi caranya tadi interactive fill tool, kemudian fountain fill, pilih yang elliptical fountain fill. Nah, di sini kita atur posisinya. Ini kita geser ke bawah dikit. Kita tarik ke sini ya, yang apa ini ya, lingkarannya, supaya dia memanjang atau sedikit oval. Nah, yang luar kita pakai yang warna ini. Nah, yang dalam kita pakai warna hijau yang lebih muda. Kita ambil dari sini. Oke, gimana gradasinya? Sudah oke? Kalau belum kita bisa sesuaikan lagi. Kalau belum nggak apa-apa, kita sesuaikan lagi ya. Di sini saya ambil lebih terang. Oke. Nah, seperti ini. Nah, baru deh kita bisa pilih. Nah, dapat kan? Tinggal kita grup, pilih nih grup objek ya. Jadi sekarang dia sudah jadi satu. Nah, berikutnya tinggal kita sesuaikan posisinya terlebih dahulu. Kita taruh, kita rotasi di sini ya, di sini kurang lebihnya. Bentar, ini saya turunkan dikit. Kita taruh dia di sini. Nah, tadi yang objek jangan lupa ya, ini kan dia ada di paling atas nih, taruh di belakang bitmap. Dar. Oke, kita duplikatkan lagi ininya, yang daunnya kita duplikat, taruh dia ada di sebelah sini, kurang lebih di sini ya. Bentar, ini masih rotasi. Nah, kita geser, taruh di sebelah sini, kecilkan. Oke, ini juga sama, taruh di belakang bitmap. Kemudian nah, kita duplikat. Di sini agak sedikit lebih besar ya. Oke, kurang lebih di sini. Lalu kemudian kita duplikat lagi. Ini kita flip ya, kita balik ya. Mirror horizontally. Lalu kita atur ukurannya, kita taruh di sini. Lalu satu lagi di sebelah kiri atas ya. Kita tinggal duplikat aja yang ini. Begini. Atur ukurannya, dia besar ya. Dia cukup besar. Ada di sini. Nah, perhatikan. Kalau di contohnya dia itu agak sedikit
kena motion blur ya, atau ngeblur tapi kayak ngeblurnya tuh ngeblur gerak gitu. Nah yang ini nggak ngeblur ya, karena dia ada posisi diam. Nah yang ini kan kayak gerak ketiup angin nih gitu. Kita kasih dia motion blur. Caranya kita klik dulu objeknya, pergi ke effect, blur, lalu pilih motion blur. Nah otomatis objeknya akan kena motion blur. Tinggal kita atur arah geraknya ya. Arah geraknya tuh gini teman-teman, posisinya dia itu kan center dari atau pusat dari desain ini kan ada di tengah nih. Maka kalau dia posisinya di sini, motion blurnya kita taruh dia di geraknya tuh kayak melingkar gitu ya. Geraknya tuh biar kayak melingkar gitu, kayak melingkar ke sini. Nah kita atur arah motion blurnya. Jadi tuh dia kayak geraknya tuh kan ke sini nih. Berarti kita juga buat directionnya itu begini ya. Jadi kelihatannya kayak melingkar gitu, muter. Nah kita klik OK ya. Ini sudah. Yang ini juga sama, kita kasih motion blur, effect, blur, motion blur. Nah yang ini arahnya mungkin agak sedikit ke sini. Oke. Yang ini kita kurangin dikit ya, karena dia gampangnya tuh tidak terlalu dekat dengan kamera gitu. Kita klik OK aja dulu. Nah yang ini juga sama, kita kasih motion blur, effect, blur, motion blur. Nah, yang ini kita atur supaya gerakannya begini. Nah yang ini agak sedikit kita kurangin untuk motion blurnya. Oke. Terakhir ya, langkah terakhir kita tinggal pilih semua daun yang keluar dari area ini ya. Tahan shift, klik ini dan ini ya. Klik kanan, power clip inside, masuk ke background. Dan oke, selesai sudah untuk desain dari poster es krim mango ya. Ini adalah referensinya dan ini adalah hasil recreate-nya atau hasil buatannya ya. Sebentar, ini backgroundnya masih belum masuk. Nih belum masuk nih. Nih bentar, saya power clip inside background. Nah hampir mau closing tapi ternyata ada yang belum selesai ya. Beginilah sudah untuk hasil jadinya, kurang lebih untuk recreate-nya, cara-caranya, langkah-langkahnya hampir sama seperti itu ya. Tinggal mungkin kalau misalkan memang ada warna yang sedikit meleset dari contohnya, kalian nanti bisa sesuaikan lagi gitu ya. Dan ini pun sebetulnya untuk teknik yang saya sampaikan itu kalian bisa olah lagi nih, bisa tambahin ini sesuai kebutuhan gitu ya. Yang penting di sini di video poster ini, video pembuatan poster ini ya, kita belajar tentang caranya membuat gradasi ya. Tadi ada 2 gradasi ya, gradasi warna ya untuk yang pakai fountain fill ya, interactive fill, kemudian fountain fill ya tadi. Terus gradasi kedua kita pakai yang transparansi, kemudian fountain transparansi. Yang ini yang fountain transparansi ya, untuk membuat shadow atau bayangan. Itu untuk video kali ini saya cukupkan, dan silakan kalian bisa mencoba untuk pembuatan dari posternya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu untuk menjawab. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.